Konstitusi itu pasti selalu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Sama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang mendukung mempertahankan sikap proporsional terbuka. Pemerintah juga mendukung pemilihan terbuka. Anda kembali di Breaking News Metro TV menanti putusan sistem pemilu. Pemirsa, seperti diketahui hingga saat ini 8 fraksi di parlemen ini masih konsisten tetap menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka. Sementara hanya satu fraksi yang menginginkan sistem proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan. Nanti kita akan hadirkan kepada Anda apa saja 8 fraksi di parlemen yang mendukung sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu. Nah, seperti kita lihat ini adalah partai yang terang-terangan menolak sistem proporsional tertutup. Ini ada 8 total ya. Yang pertama dari Partai Nasdem, kemudian ada dari Golkar, ada dari Gerindra, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan juga P3. Itu adalah 8 partai yang menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, hanya ada satu, ini partai yang menyatakan menghendaki sistem proporsional tertutup atau kembali lagi ke era sebelum 3 tahun yang lalu, di mana selama 3 kali pemilu berturut-turut kita sudah menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, lalu bagaimana dengan ketua umum dari partai-partai politik? Kami sudah menghimpun beberapa di antaranya, berikut untuk Anda. Bahwasanya sikap pemerintah jelas. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI, menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap proporsional terbuka. Nah, ini melegakan kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, kalau memang terjadi sebaliknya, dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman terhadap stabilitas. Kalau dinyatakan ada perbaikan dalam sistem pemilu, misalnya kalau tertutup, ya itu untuk 5 tahun yang akan datang mestinya, sehingga butuh persiapan. Jadi kalau merubah sistem, hendaknya ketika mengakhiri pemilu, sehingga ada persiapan 5 tahun untuk semua komponen terkait pemilu menyiapkan diri. KPU, partai politik, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri 5 tahun sebelum pemilu. Pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan? Apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, setiap hari nanti demo. Di saat proses dan tahapan pemilu sudah berjalan, alangkah tidak bijaknya melakukan perubahan-perubahan di tengah jalan. Perubahan-perubahan di tengah jalan akan mengacak-ngacak perencanaan dan sistem yang telah dirancang oleh semua unsur yang terlibat di dalam pemilu. Lah beberapa pernyataan dari ketua umum partai politik yang menyatakan menolak jika sistem pemilu proporsional tertutup kembali diberlakukan dan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Dan pemirsa, jika kita flashback ke belakang, ini jalannya sidang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Diawali pada November tahun lalu atau tahun 2022 diajukan gugatan terkait dengan sistem proporsional terbuka. Kami akan berikan gambarannya kepada Anda bagaimana gugatan ini akhirnya bergulir hingga mencapai hari ini akan dibacakan putusan dari Mahkamah Konstitusi.